memimpin keluarga kita, bawa keluarga kita semuanya jangan sampai masuk dalam jurang api neraka. Nah, hakikat insan yang keempat, yang pertama kan makhluk, kedua mukarram, manusia yang dimuliakan, yang ketiga adalah mukallaf. Nah, yang keempat ini sekarang adalah mukhayyarun. Mukhayyarun itu adalah manusia yang mendapat pilihan daripada Allah, sudah milih. Jadi pilihannya ada cuma dua. Apa itu? Iman atau kufur. Hidup ini pilih, yakin apa kagak. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau orang pengen beriman, silakan beriman. Pengen kufur, ingkar, ya silakan. Itu adalah pilihan manusia. Nah, karena ini bahasanya tentang iman dan kufur, ini sangat benar-benar masuk ke dalam. Karena kalau iman ini tandanya kayak apa? Karena kedalaman semua. Iman yang sering kita dengarkan adalah termasuk salah satu daripada usuluddin. Dasar-dasar daripada agama itu adalah tiga. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ikhlas. Itu kalau orang sudah iman, Islam, ihsan, nah itu udah benar-benar jadi manusia yang sempurna. Nah, wa kamalul iman, kesempurnaan daripada iman itu adalah iqrarun bil lisan. Jadi berikrar dengan lisannya. Wa tasdiqun bil janani, membenarkan di dalam qalbi. Wa amalun bil a'dha'i, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Nah, itu baru sempurna iman. Jadi diawali gitu aja, pelan-pelan dulu. Seperti apa? Kas-shalawatil khamsi, seperti mendirikan sholat 5 waktu umpamanya. Makanya faman tarakal iqrara fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan ikrar dengan lisannya, fahuwa kafirun, dia kafir. Katanya umpamanya nih, kalau diarahkan ke Islam ya, orang Islam kan harus kudu an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia disuruh mengucap kagak mau, fahuwa kafirun, dia kafir. So, berarti pertama ini harus benar-benar ikrar dengan lisannya. Wa man tarakat tasdiqa, barang siapa yang meninggalkan tasdik itu membenarkan di dalam qalbunya, fahuwa munafiqun, maka dia termasuk orang munafik. Jadi cuma di lisan doang, syahadatnya buat ini, buat diletakkan di lisannya doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la takbir Allahu Akbar. Tapi apa? Dalam dirinya ya Pak, kagak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Munafikun, itu orang munafik. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, orang-orang dua-duanya ini yukhalliduhuma finnari abadan. Orang yang dua ini, munafik ini dan orang-orang kafir ini adalah selama-lamanya di dalam neraka Allah. Makanya ini kita harus benar-benar minta pertolongan perlindungan Allah supaya ditetapkan iman Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa tadi? Orang yang beriman, ikrarnya bisa, tasdiknya di dalam hati. Kagak mau ikrar, kafir. Kagak mau tasdik, benarkan dalam kalbi, munafik. Nah, tinggal yang ketiga. Wa man tarakal amala, barang siapa yang meninggalkan amal anggota badan ini, sekujur badan ini, tinggalkan itu semuanya. Ngakunya iman, ngakunya Islam, tapi tidak mau mengamalkan
daripada apa yang dia yakini, apa yang dia tahu. Orang yang model seperti itu bahwa fasiqun, maka dia kategorinya orang fasik. Di KTP-nya Islam, ya kan? Dari nenek moyangnya ini Islam semuanya, tapi ini sudah sholat susahnya minta ampun. Jarang-jarang banget ya, ketahuan sih pernah sholat di musola ada, di kadang-kadang masjid ya bisa dihitung dengan jari maknanya gitu. Nah, orang yang meninggalkan amaliyah zahiriyah badaniyah itu yang disebut dengan fasik. Itu orang fasik. Akan tetapi wahai saudaraku, fasik ini ada dua macam. Fasik ada dua macam. Ada fasik yang fajir, ada fasik yang kafir. Ini harus diperhatiin itu, jangan orang fasik kayak begini mau menek fasik aja. Nah, fasik yang fajir, fasik yang durhaka sama maunya sendiri. Yang penting itu menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, pegang teguh itu. Kagak mau lepas dari itu, walaupun toh masih belum bisa jaga lisannya, masih belum sempurna dalam menjalankan ibadah ini, tapi tetap di dalam keyakinan dalam qalbinya itu meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, ini Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah, dan Islam adalah sebagai agama. Pegang itu. Nah, orang-orang yang fasiknya fasik fajir seperti itu nanti mampir dulu ke neraka, tapi kagak selama-lamanya di dalam neraka. Habis itu dosanya, insya Allah nanti kemudian pindah tempat, tadinya di neraka akhirnya dipindah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istilahnya transit. Baik, transit dulu dah. Wa man taraka ittiba'a sunnati, barang siapa yang meninggalkan ittiba' sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu salah satu ucapannya, perbuatannya, sikap dan ketetapannya itu sudah ada teladan dari Nabi, itu berarti as-sunnah. Keluar dari itu namanya apa? Fahuwa mubtadi'un, orang yang ahli bid'ah, orang yang mengada-ada. Nabi gak pernah ngajarin dia begini. Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum kagak pernah ngajarin itu. Dia bikin acara sendiri namanya. Bikin bicara sendiri, hukum-hukum sendiri, kebiasaan-kebiasaan sendiri. Nah, orang yang model seperti itu yang disebut dengan mubtadi'un dhalun, orang yang ahli bid'ah lagi sesat. Yajibu alaihi at-taubatu, maka wajiblah atas keduanya, orang fasik dan orang mubtadi, orang yang ahli bid'ah itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini tinggal pilih, apakah kita yang dipilih keimanan, iman, atau kafir atau kufur itu sendiri. Itu pilihan. Sehingga kalau ini adalah sebuah pilihan, maka tentu kita wajib untuk memilih. Kagak bisa terus saya kagak milih kanan, kagak mau milih yang satu lagi kanan kagak dah. Kagak bisa. Kagak milih surga, kagak milih neraka, terus pilih yang mana? Kagak bisa dah. Ganti dong. Iya, kagak bisa, harus dipilih satu-satu. Mau iman, mau kafir. Nggak boleh berdiri di dua kaki saja. Nah, kagak bisa. Jadi jangan sampai ada ucapan kayak begini, udah saya kagak di neraka, kagak di surga gitu. Terus di tengah-tengahnya nggak ada kayak gitu. Semuanya harus apa? Harus benar-benar jelas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah hakikat daripada manusia, disuruh memilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh milih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga larangan al-haqqu min rabbika fakunanna minal mumtarin. Nah, ini
Hak hakikatnya dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang menjadi orang-orang yang remeng-remeng, yang ini abu-abu atau orang-orang yang kagak jelas, samar-samar. Hak menyatakan hak. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi hak itu harus didatangkan. Kalau sudah hak itu datang, maka kebatilan akan hancur, dan kebatilan itulah nanti akan sirna dengan sesuatu yang hak ini. Dan ini untuk mengerti tentang diri. Kira-kira ini kita udah punya gak iman kepada Allah? Amantu billah wa malaikatihi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Terus yaumil akhir wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala. Itu kembangan orang duluan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Ini kita ada paham. Ini mukaddimahnya. Jadi mukaddimahnya. Nah, sekarang ditanya. Apa pertanyaan itu? Wa idza su'ilta anta mata kunta musliman, ay fi ayyi zamanin kunta musliman. Kalau ketika kita ditanya, kita semuanya yang hadir di sini kira-kira kapan itu jadi orang Islam? Jadi Muslim kapan? Terbaik Pak Ustaz diajarin. Ngomongin fitrah sejak sejak di dalam, karena ada saksi di dalam pada saat itu fitrah. Masya Allah. Cuman setelah itu berubah. Fakul maka katakanlah wahai saudaraku fil jawabi yaumil ahdi wal mitsaq. Jadi ketika waktu hari ada salah satu perjanjian. Itu ada perjanjian, itu adalah udah termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Nah, kapan itu hari perjanjian di antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaumun khalaqallahu fihi arwahal ibadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ruh-ruhnya hamba-hambanya. Wa ahduruhum wa sa'alahum faqala lahumullahu ta'ala alastu bi rabbikum. Allah hadirkan itu semuanya, ruh-ruh seorang hambanya itu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala alastu bi rabbikum. Nah, ini pertanyaannya. Ngakuin gak itu kalau Allah itu sebagai Tuhannya? Kalau roh-roh itu semuanya benar-benar menjawab ayil arwah, bala ya Rasul, bala ya Allah. Iya. Bala syahid. Itu berarti apa? Roh-roh kita ini sebelum dimasukkan di dalam jasad ini benar-benar sudah muslim, sudah Islam, sudah percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya ini, setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, keluar dari rahim ibu kita, perut ibu kita dilahirin, nah ini kita tertutup, lupa itu semuanya, ya kan? Lupa semuanya. Makanya saya ulangi lagi, dengan 3 inilah kita akan kembali menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, kembali menjadi orang-orang yang muslim. Apa jalurnya? Yang pertama adalah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini dengerin gak itu telinganya itu? Nih, kita lihatin gini telinga ini. Tanyain telinga kita. Karena dengan melalui telinga ini adalah jalan yang pertama untuk mendapatkan iman itu sendiri. Makanya nih kita dapat informasi. Informasi itu karena disampaikan berbentuk suara,
tangkap oleh telinga. Benar apa kagak ini informasinya? Dibuktikan itu informasi oleh mata. Coba saya ingin lihat benar apa enggak ini. Kemarin saya dapat informasi apakah benar enggak dengan kenyataannya dilihat oleh mata. Setelah udah dilihat oleh mata, karena ini cocok keterangan yang didengarkan oleh telinga, kemudian dilihat oleh mata, akhirnya masuk ke mana? Ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, barulah ini nanti akan membuahkan keimanan. Jadi kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fungsikan telinga, fungsikan mata, fungsikan hati. Kalau udah kayak begitu, ya bagaimana? Ini terserah. Mau pengen beriman kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah tergantung diri kita semua. Tergantung diri kita semua. Paham? Paham ya? Ini pelan-pelan maksudnya nih. Ya, pelan-pelan. Yang kedua pertanyaannya. Jika pertanyaan yang nanti diringkes itu semuanya. Ini karena ini sebuah kajian syarat dengan ilmu, syarat dengan pengetahuan. Jadi bukan omong kosong. Wa idza su'ilta al-imanu makhlukun aw ghairu makhlukin. Ketika kita semuanya ditanya iman itu apakah makhluk atau tidak makhluk? Makhluk. Ya. Jadi ditanya sekali lagi. Kita kan bahasanya disuruh pilih, apakah pilih iman atau pilih kufur? Iman. Ya, pilih iman. Ditanya pertanyaannya, iman itu makhluk atau ghair makhluk? Masih ingat kan? Kayaknya udah pernah saya singgung. Iman itu makhluk ciptaan Allah atau kagak? Makhluk. Makhluk kan ciptaan Allah. Ya, Khalik itu yang menciptakan. Kulta jawablah wahai saudaraku, al-imanu hidayatum minallahi ta'ala. Iman itu adalah hidayah dari Allah. Makanya begitu luar biasanya iman itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau iman hakikatul insan, hakikat jadi bari manusia itu secara umum diperintah agar supaya nanti pilih iman atau kufur. Pilih iman atau kufur ini adalah baru apa? Baru ihdinas siratal mustaqim. Berapa? Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu petunjuk hidayah, dan hidayah petunjuknya ini ada dua jalur. Jalur yang pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Orang pengen Islam, orang pengen iman, kagak mau ngikutin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, marfu. Ditolak. Enggak baru kagak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mau ngikutin jalannya orang-orang yang telah dikasih nikmat apa kagak? Atau ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Ya, itu kan dipilih. Nah, mau milih dah. Disuruh milih. Jadi hakikatul insan yang saya kaji ini adalah hakikat secara lahiriah, syariatnya. Makanya disuruh milih. Apakah kamu pilih yang jalan kanan, ashabul yamin atau ashabus shimal? Terserah. Mau jalan yang sebelah kanan atau sebelah kiri, mau ini atau kanan atau kiri, terserah. Itu semuanya adalah sudah jelas.
Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Agama Islam. Itu kalau versi kita ngakunya Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam itu kagak ada paksaan. Walaupun kagak ada paksaan tapi jelas. Halal jelas, haram jelas. Semuanya jelas. Nah, tinggal pilih. Ya. Jadi kalau udah beres, ya kan? Karena ini adalah yang dibawa oleh para nabi. Wabil khusus disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang namanya hakikatnya iman itu sendiri adalah hidayatun minallah. Jadi petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Paham tak bapak ini? Ya, pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan. Wa ikrarun minal abdi bil lisanihi, ikrarnya dari seorang hamba Allah bil lisani dengan lisannya. Wa tasdiqun minhu ay minal abdi bi jananihi ay bi ma'nil qalbi. Membenarkan meyakini seorang hamba itu di dalam qalbinya. Wal hidayatu sun'ur rabb, hidayah ini adalah perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan. Wa ghairu wa huwa ayyusul rabb ghairu makhluqin. Perbuatan Tuhan itu adalah ghairu makhluqin, bukan makhluk. Wa ikrarun wa tasdiqun min fi'lil 'abd. Ikrar, tasdik, membenarkan itu adalah fi'il daripada seorang hamba. Perbuatan hamba. Lah, perbuatan hamba kamu ikrar, kamu tasdik, ini adalah perbuatan makhluk. Makanya disebut dengan fahuwa makhlukun, itu makhluk. Paham nih? Ikrar kamu, ya ikrar itu makhluk. Ya, itu ikrar adalah makhluk. Wa tasdik, kemudian kamu benerin kayak gitu, makhluk. Tapi kalau imannya itu sendiri, itu adalah perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini mahal harganya. Kagak bisa kita paksain. Orang itu cuma diarahkan kayak begini. Alaikal balagh wa alainal hisab. Muhammad, dirimu adalah seorang penyampai yang jelas. Illal balaghul mubin. Alainal hisab, diri Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab. Jadi kagak usah terlalu begini. Udah sampaikan itu dengan ketulusan. Terserah nanti Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bakal tentang iman Islam itu. Makanya paling tidak walaupun secara zahir itu kita udah senang. Walaupun Islamnya cuma Islam KTP atau Islam cuma di lisan doang, udah senang dah. Ini kan berlanjut nanti. Ya kan, paling tidak sudah menempuh apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mana kamu kayak gitu? Yaudah saya mau ke Tanah Abang mau kayak begini. Kalau udah naik mikrolet mau nanya kalau yang kagak punya kendaraan. Udah nyampe sana, mau nyampe apa kagak, anak mampir, kagak ada urusan, ini penting apa? Udah naik itu kendaraan. Masya Allah. Paham ya? Itu hidayatun minallah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini adalah hidayatun minallah Subhanahu wa ta'ala, adalah nurun yadkhulu fi qalbil mu'min. Iman itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa nur yang masuk di dalam qalbunya orang yang beriman. Itu mahalnya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan kegelapan, ya, kemunafikan, kemusyrikan, kezaliman yang ada pada diri seorang hamba, menuju daripada nur hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala bi fadlillah wa karamihi. Inilah anugerah yang terbesar. Anugerah yang begitu amat besar. Makanya kayak begini nih harus benar-benar
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa iman. Karena jarang, kebanyakan manusia itu dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala cuman apa? Iman zahir. Belum sampai iman itu batin. Iman ya zahir-zahirnya aja. Terletak di mana itu iman zahir? Nah, makanya untuk menyeleksi daripada iman itu sendiri, coba diperhatiin. Diperhatikan ya, iman. Wa idza su'ilta al-imanu ala kam wajhin. Ketika kita ditanya tentang iman, ada berapa macam itu iman yang nampak di dalam diri seorang makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulta, katakanlah, ala khamsati aujuhin, atas 5 wajah atau 5 perkara. Yang pertama adalah al-awwalu imanun matbu'un. Iman matbu'. Iman matbu' ini adalah iman yang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni imanul malaikati, imannya malaikat. Jadi iman matbu' itu iman yang sudah dicetak, artinya imannya para malaikat. Begitu-begitu aja, kagak nambah, kagak kurang. Kagak nambah, kagak kurang. Yang kedua adalah imanun maksumun, iman maksum. Iman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya siapa? Imanul anbiya, yaitu imannya para nabi. Ya. Imannya para nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah imanun makbulun, iman yang makbul, iman yang diterima di sisi Allah. Imannya siapa? Yaitu imanul mukminina, imannya orang mukmin. Orang yang punya atau dapat iman makbul ini, itu tiga-tiganya nampak. Tiga-tiganya nampak. Ikrarnya di lisan nampak. Tasdiknya membenarkan di dalam qalbunya nampak. Kemudian wa amalun bil arkan wa bil a'dha'i, dengan perbuatan ini jasmanianya nampak. Nampak tiga itu. Nah, itu yang disebut dengan iman makbul, iman yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu imannya makbul. Tinggal nanti diperiksa diri kita masing-masing. Kagak usah meriksa orang, periksa diri kita masing-masing. Yang keempat apa? Imanun mauqufun. Iman yang mauquf. Iman yang berhenti, ditangguhkan kayak gitu. Udah berhenti dulu kamu. Ini kagak jelas, belum kagak jelas. Imannya kagak jelas. Imannya siapa itu? Adalah imanul mubtadiina, yaitu imannya orang-orang yang ahli bid'ah. Itu tadi kayak gitu. Nabi kagak pernah ngajarin, para sahabat kagak pernah ngajarin, tabi'in kagak pernah ngajarin, guru-guru kita kagak pernah ngajarin, bikin acara sendiri. Iya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini itu imamnya itu mauquf, diberhentikan dulu, ditangguhkan ini. Ini benar apa kagak ini model kayak begini? Benar apa kagak? Jadi kagak ngalor, kagak ngidul gitu. Kagak jelas, imannya kagak jelas. Nah, ada yang nomor 5 adalah imanun mardudun, iman yang mardud, iman yang ditolak, yakni imanul munafiqina, imannya orang-orang munafik. Lianna imanahum fi lisanihim la fi qulubihim, karena sesungguhnya imannya orang munafik itu di lisan mereka, tidak di dalam qalbu mereka semuanya. Ya Allah, itu iman ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham apa tadi? Bahasan tentang iman dulu. Ini penting masalahnya. Saya kasih gambaran itu. Sudah banyak itu kajian itu. Ya kan, pegang itu semua. Bisa pegang itu, insya Allah selamat di akhirat.
Untuk menyempurnakan daripada iman itu sendiri, kajian tentang kufur. Kufur itu adalah sebuah keingkaran. Maka tadi saya sampaikan ada fasik, itu fasik yang fajir. Ya, fasik yang fajir itu adalah orang-orang yang sudah menampakkan tiga-tiganya itu tapi kagak maksimal. Paham? Nah, menurut guru-guru kita, orang tua kita, walaupun itu kagak maksimal dalam melaksanakan syariat agama Islam, kita orang Islam ini menilai, tetap aja harus kudu disolatin, dimandiin, dikafani, disolatin, kemudian dikubur. Urusan diterima kagak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah luar biasanya gitu. Itu namanya apa? Orang-orang yang fasik, tapi fajir. Tapi kalau udah fasiknya ini benar-benar kafir, ya itu sudah kagak berkewajiban kita semuanya. Kagak berkewajiban oleh semuanya. Sehingga orang-orang yang kafir, bentuk daripada kekafiran ini adalah kafir itu seperti kafirnya iblis. Tahu kafirnya iblis? Ketika Ratu Iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kagak mau. Yang layak mendapatkan sujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini pada makna sujud di situ itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin supaya hormat azim kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ada orang itu yang kufurnya itu seperti kufurnya pamannya Nabi. Siapa? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib kalau masalah jasadnya Nabi, jasmania Nabi, badannya Nabi, siapa yang nyolek keponakan saya? Tapi ditanya itu Abu Thalib, paman, kamu percaya nggak bahwa aku adalah Rasulullah, Nabi Allah? Nih, kalau masalah paman, masalah zahir dipercaya. Tapi kalau membawa visi dan misi bahwa ini Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, percaya kalau Muhammad ini adalah orang siddiq, amanah, tabligh, fatona? Ya percaya. Tapi kalau ngakui bahwa dirinya itu adalah seorang nabi dan rasul, ada nggak orang yang model tampang kayak gini? Kalau ada orang yang model tampang kayak begini, berarti apa? Kufurnya modelnya seperti kufur Abu Thalib. Ini kesana kemari ngikutin, jaga juga, belain juga, tapi kok kagak yakin? Nah, itu kufurnya seperti kufurnya apa? Kufur Abu Thalib. Ada kufurnya seperti kufurnya Abu Jahal. Nah, itu terang-terangan. Sudah kagak percaya lagi. Percayanya cuma ngakuin nggak bahwa Muhammad ini adalah orang yang baik? Ngakuin. Semuanya kebaikan ngakuin. Tapi setelah udah ngakuin cuma di dalamnya doang, kagak mau berikrar. Kagak mau berikrar. Kalah sama ego. Sehingga Abu Jahal itu sudah tidak lagi masuk Islam. Maka diperang. Ini Muhammad mau bikin ajaran baru, ya, bikin ajaran baru. Makanya ketika waktu orang-orang jahiliyah dulu sudah ditawarin sama Nabi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ketika dikatakan orang-orang jahiliyah kayak begitu, udah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban mereka semuanya? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa lahum yahtadun. Walaupun orang tuanya, nenek moyangnya itu, ya kan, kagak dapat petunjuk, ya kan, kagak dapat ilmu pengetahuan, pokoknya saya mau ngikutin dah nenek moyang saya. Walaupun kagak beralasan, tapi senengnya pengen ngikutin leluhurnya. Padahal sudah datang salah satu kebenaran. Na'udzubillahi min syarri Tahan-tahan. Hakikat insan yang kelima ini adalah majziyun, mukhayyarun. Ini diperintah untuk memilih. Semoga kita semuanya bisa memilih iman daripada
apakah kafir. Alhamdulillah. Ini sekarang kita jeda sementara. Ini sambil kita minum santai, ada pertanyaan. Go. Ustaz, Iya, monggo. yang dimaksud dengan makhluk dan bukan makhluk, saya belum paham dulu, Ustaz. Karena saya pernah baca dulu sejarah bahwa kekhalifahan Islam pernah menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ada yang bukan makhluk, akhirnya terjadi perselisihan. Iya. Jadi yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan misalkan makhluk itu kan ciptaan Allah ya. Iya. Kan kalau kayak tadi iman itu bukan ciptaan Allah kan. Itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Saya Iya, begini. belum paham Ustaz. Iya. Berawal daripada kalam Allah. Kalam apa? Kalau Allah. Berarti kalau kita ini ucapan Allah, kalau Nabi kan sabdanya. Kalam Allah itu bila sautin wala harfin, tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Bila kitabatin dan tidak ada kitabnya, kita tulis maksudnya. Sehingga kalam Allah Subhanahu wa taala itu melekat di dalam zat, di dalam sifat itu sendiri. Makanya tidak dikatakan itu makhluk, karena ada pada diri Allah itu sendiri. Itu hakikat daripada kalam Allah. Dan terus yang tertulis itu yang sering kita baca itu yang berupa tulisan, yang berupa suara. Tulisan dan suara menurut Imam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah itu adalah tajalli, penampakan daripada kalam Allah. Penampakan daripada kalam Allah itu sendiri. Kemudian dibukukan akhirnya jadi satu mushaf. Jadi kalau hakikatnya tulisan kita yang baca kayak begitu, ya gitu. Itu hakikatnya bukan apa? Bukan kalam Allah. Karena kalam Allah kagak tertulis, kagak berupa suara, kagak berupa tulisan. Sehingga itu kalam Allah tidak dikatakan makhluk. Tapi kalau tulisannya, ya kertasnya, itu semuanya makhluk. Sehingga waktu dulu itu sangat luar biasa. Banyak kiai-kiai yang benar-benar dibunuh karena apa? Tidak menyatakan bahwa Quran ini adalah makhluk. Makanya Imam Syafi'i bid'ah. Tuan, saya bilangin itu zaman khalifah siapa itu? Khalifah siapa itu? Khalifah Abbasiyah atau Khalifah Awal pada waktu itu. Jadi tanyakan sama beliau, wahai Tuan, Tuan dengerin, ya kan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran 1, 2, 3, 4 empatnya ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bener kau, wahai Syafi'i. Akhirnya apa dilepas itu semuanya ulama-ulama. Karena salah paham itu tadi. Pasti nggak salah paham itu sendiri. Jadi kalau hakikatnya daripada kalam Allah itu kagak berupa kagak berupa tulisan, kagak berupa huruf. Pokoknya nih, saya contohkan sederhana. Saya berbicara bla bla bla. Sebelum saya bicara, itu saya simpan di mana? Itu kalau ditulis berapa buku? Itu baru apa? Baru kalam yang ada pada diri kita. Apalagi kalam Allah. Kalam ini adalah tajalli daripada kalam Allah. Paham? Kita bisa berbicara ini karena apa? Dititipin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala mutakallim. Allah wujud tidak bagai khulafatul hawa isi yang nafsi wahdaniyah kullu hanya sama basar kalam. Nah ini kalam ini sendiri, kalau karena kalam Allah makanya kagak dikatakan makhluk. Makanya dalam kitab Kifayatul Awam itu dikatakan bahwa tulisan dan suara itu
kalau kamu kaji, kalau benar-benar kamu tafsiri, kamu takwil, itu semuanya nanti akan sesuai dengan kalam Allah yang sejati. Itu kalau benar cara penafsirannya, benar cara penakwilannya. Tapi ini bukan apa mak? Yang kalam Allah bukan makhluk, kalau ini makhluk. Jadi al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam dadamu, di dalam qalbumu. La fis sudur, ilmu itu bukan di kertas. Kertas dibakar, hilang. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala kayak begini mau bakar gimana? Tanyain mana ini? Allah yang punya urusan. Oleh karena itu, karena ini kalam Allah itu ada pada dirinya, bukan yang diartikan ini kertas itu yang punya jadi mushaf tulisan-tulisan kayak gini, itu yang makhluk. Jadi cuma salah ini bagaimana cara memandangnya, bagaimana cara untuk mengartikan itu sendiri. Sehingga kalau kita sadari, andai kata kalau memang iman itu adalah makhluk, ya bisa jadi seperti kita kambing tuh, punya kambing atau punya kerbau atau punya kuda, ikat aja kayak gitu. Kamu ikut sama saya, ngikut gak dia? Ngikut. Ternyata iman itu bukan seperti itu. Iman itu adalah hidayatun minallah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Tapi walaupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi simbol-simbol hidayah itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau yang mereka walaupun kagak sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini. Kalau kagak diyakini, waduh bahaya. Udah apa amar ma'ruf nahi munkar, yang hak katakan hak, batil surga neraka ini. Loh, Islam iman itu kagak bisa dipaksa. Makanya sampai guru-guru tua itu mengatakan apa? Ini guru yang tua nih ngatain, iman itu keyakinanmu, kepercayaanmu itu kagak kelihatan. Yang dilihat oleh mata qalbi aja, kalau mata kepala kagak kelihatan. Terus yang diutamakan apa? Yang diutamakan adalah ini loh, iman yang benar-benar terletak kepada lisan dan matanya. Wujud manusianya itu loh yang harus kamu hargai. Jangan kamu beda kepercayaan, yang satunya iman, yang satunya Kristen kayak begini, kemudian kamu memperlakukan seperti binatang. Jangan. Iman itu di sini. Lihat itu. Kita semuanya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, punya hak. Punya hak untuk apa? Untuk bebas. Punya hak untuk hidup. Jangan kau matikan itu semuanya disebabkan karena ini. Jadi biarin aja kalau kagak ganggu. Itu makanya Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya kembali ke pertanyaan, makhluk itu sesuatu yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Sehingga kenapa itu Quran itu tidak dikatakan makhluk? Ya karena kalau kalam Allah itu tidak berupa suara, tulisan. Tapi kalau yang diartikan ini adalah Quranul Karim, ya kan, Quranul Karim itu adalah bacaan. Nah bacaannya ini termasuk makhluk. Ini makhluk ditulis, ditulis. Tapi kalau yang hakikatnya kalam Allah itu yang kagak makhluk. Tapi setelah ditajalikan, itulah baru makhluk. Paham ini? Nah itu. Ada yang lain nih? Gitu. Tugas. Yang pertama Ustaz, tadi untuk menegaskan kalau bisa dilakukan bahwa apa yang berwujud kayak Al-Quran itu berwujud, bisa ditenang. Kan kalau dalam kandungan sendiri itu adalah kalau Allah gitu. Itu mungkin dari saya kan, barangkali nanti perlu diluruskan lagi. Gimana? Iya Mbak, tadi
Kalau yang berwujud berarti bisa dikatakan makhluk. Kalau Al-Quran ini sudah berwujud nih, dengan bentuk tulisan, Iya. buku, mushaf gitu kan. Nah kemudian kalau yang dalam kandungan sendiri, Iya. itu kan kalam Allah gitu, bisa dimaksud begitu tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa hakikatnya manusia itu yang kedua adalah iman, gitu. Iman ataupun kufur, ada dua tadi. Kalau juga di Islam, iya, Iman dan insan. kufur. Nah, iman sendiri di sini tadi dijelaskan masih secara general, secara umum. Sementara kita sendiri yang sering kita dengar rukun iman itu ada 6. Yang iman kepada Allah, iman kepada Rukun Rasul. iman maksudnya. Ya, rukun Terus iman yang ada ditanyakan? 6. Nah, maksudnya apakah tadi yang disampaikan iman tadi secara keseluruhan dari rukun iman itu sendiri, atau apakah bisa dikatakan kalau kita tidak beriman terhadap salah satu di rukun iman itu masuk juga kategori dengan iman itu? Karena saya pernah mendengar dalam satu kajian contohnya bahwa kita tidak beriman kepada qada dan qadar, Iya, takdir iya. itu sendiri, Iya, bahwa iya. itu tidak dikategorikan sebagai beriman gitu. Bagaimana Ustaz? Iya, cakep. Bismillah. Cakep. Ini kelanjutan. Jadi tadi kan saya katakan bahwa keterangan ini adalah dasar-dasar daripada keimanan itu sendiri, ya kan? Dasarnya. Ini kalau udah dinyatakan udah kayaknya ini udah paham tentang ini, cuma ngulangin dan untuk ngesahin aja. Nah, bagaimana kalau mengenai tentang rukun iman itu sendiri? Sampai 6 itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk wujud nyata. Jangan sampai kamu itu hanya cuman sekedar ikrar doang, yakin doang, tapi kagak ada tindakan. Nah, bentuk daripada tindakan itu sendiri, makanya Al-Imam Al-Syariah wal Maturidiyah, iman itu kemudian disepakati dulu. Ada iman dengan hadis Jibril itu. Ketika waktu ditanya tentang iman, Jibril nanya tentang iman. Apa Nabi kita Muhammad SAW jawab, yaitu iman ada 6 itu. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala. Yang namanya rukun itu kan satu kesatuan yang utuh. Ya, satu kesatuan yang utuh. Makanya kayak begini nggak boleh diacak-acak nih. Ya kan? Karena kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu nanti kajiannya pelajari tentang sifat 20 asmaul husna, pelajari tentang tauhid apa? Tauhid sifat dan af'al dan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi mentajalikan diri. Kalau belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, ini kayaknya nih, waduh, ini gimana nih supaya nanti lebih jelas lagi. Dijelasin lagi itu nampak di dalam kitabnya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'anul Karim. Pelajari lagi. Waduh, bukti daripada Allah itu ada itu dari mana sih referensinya? Dapatin itu. Walladzi khalaqas samawati wal ardi. Bila Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, ini kitab suci ini menggambarkan tentang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang mampu untuk menerjemahkan daripada kalam Allah atau kitab-kitab yang sudah kita lihat ini? Nih, ternyata Allah datangkan itu Rasul utusannya. Berarti harus kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya kita iman kepada Nabi dan para Rasul Allah Subhanahu wa taala, nah kita harus beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu diawali dengan apa? Ya dengan adanya kematian kita. Nanti kita adalah di alam kubur, di alam barzakh, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nanti di yaumul ba'ats kita akan dibangkitkan semuanya, diceritain semuanya, ada surga, ada neraka,
ada ini timbangan amal baik dan buruknya, kita nanti akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Ceritain itu semuanya. Ya, itu adalah ruang lingkup daripada kita iman kepada hari akhir. Nah, yang sangat luar biasa itu adalah takdir Allah. Ini takdir Allah. Ini penyempurnaannya. Jika orang itu kagak beriman dengan kodok-kodarnya Allah Subhanahu wa taala, ya ini nanti kena semuanya ini. Kena efek. Ya kan, bias daripada kekuatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kena semuanya. Jadi kelima-limanya ini jadi berantakan itu. Kebakar semuanya. Ya, kebakar semuanya. Makanya ini yang paling penting, ya kan? Sampai bertanya paling penting takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hadis qudsi itu dinyatakan oleh Nabi, malam yarbo ala qada'i, barang siapa yang kagak redha terhadap qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walam yashkur ala na'ma'i, kagak mau syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, walam yasbir ala bara'i, dan kagak mau sabar terhadap balak musibah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan takdir nih. Falyakhud ma bainas sama'i wal ard, keluarlah kau dari kolong langit dan bumi. Mau kemana kita kan? Falyakhud rabban ziwai, carilah Tuhan, pilihlah Tuhan. Ini selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahai saudaraku, iman itu harus benar-benar ditajalikan. Jangan omong doang macam ini, praktekin itu semuanya. Itu nanti pelan-pelan nyempurnain diri. Terus saya kayak gitu. Kalau sudah kayak begitu, semakin kuat itu imannya, maka akan semakin kuat pula ya dia meyakini daripada takdir Allah, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang gak bisa dilepas. Makanya benar tadi dikatakan. Jadi ini kagak boleh disampaikan, cuman ini pengetahuannya aja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu belum menciptakan makhluknya, maka dia itu adalah qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya. Dengan kesendirian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kesendirian Allah Subhanahu wa taala, ya kagak ada siapa-apa, kagak ada waktu, kagak ada ruangan, kagak ada tempat, kagak ada segala-galanya. Ini disebutkan kuntu khazinatul haqqi. Aku adalah pembenaran yang sangat luar biasa, gudang pembenaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal. Makanya Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya adalah ingin dikenal, diakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Nah, kau yang diciptakan itu adalah namanya makhluk yang diciptakan. Nah, baru ketika waktu masa Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu Nur Muhammad, dari Nur Muhammad akhirnya sampai terjadi alam semesta ini, itu yang disebut dengan makhluk tajalinya. Paham tidak? Itu tajalinya supaya dikenalin. Qala innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, baru barat. Itu baru yang benar. Jadi kategori daripada makhluk. Tapi kalau kesendirian itu bukan makhluk, karena dia. Begitu yang ditanyakan oleh materi tadi, ya kan, ketika waktu kalam Allah itu tidak berupa suara, tidak berupa tulisan, dan tidak berupa segalanya, makanya itu adalah dirinya. Sehingga kalau dirinya itu bukan makhluk, tapi khalik. Beda dengan yang ditulis itu tadi. Paham? Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya ini ya. Terkait tadi kan juga ada disebut bahwa ada manusia itu yang termasuk kasih, yaitu dia mengakui secara lisan, tapi tidak melakukan. Memang kan kalau amati termasuk diri saya sendiri itu, dan rata-rata pun juga mengalami itu semua. Emang banyak yang fasik itu.
Emang banyak yang fasik kita, ya. kita kan sadari juga bahwa setiap manusia itu keimanan kita itu ada naik dan turun. Nah, maksudnya bagaimana kita untuk tetap menjaga itu, karena secara nyata bahwa memang dari kita itu mengakui, tapi dengan adanya tadi kaitan dengan takdir tadi, dengan ada suatu kejadian kecil pun kita itu lupa bahwa itu semua itu asalnya dari Allah. Terus Tapi ujung-ujungnya adalah nyala-nyalain. Harusnya bukan begini, harusnya begini. Itulah yang sering terjadi. Iya. Nah, bagaimana kita untuk menghindari hal itu? Biar kita tidak terlalu dalam masuk dalam kategori fasik itu tadi. sendiri cakep, masya Allah, cakep bener ya. Karena itu sering bukan sering terjadi, banyak yang terjadi di antara kita. Iya. Jadi ya saya paham itu pertanyaannya itu. Bagaimana caranya atau solusinya untuk menanggapi itu? Karena kalau dilihat secara nyata ini banyak sering lah kita udah tahu begini tapi gagal mari, iya kan? Nah itu Nabi memberikan salah satu jalan yang sangat bijak. Apa itu? Niatul mukmin khairu min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Tolong isi semua perbuatan kita, ucapan kita itu dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Walaupun kita kira kurang sempurna dalam mengamalkan itu sendiri, tapi tolong nanti diniatkan. Sebagai salah satu contoh yang sangat sederhana, kita itu sebenarnya kalau sholat, Pak, mulai daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, diniatkan maksud dan tujuan kita beribadah kepada Allah, jaga itu sampai sama. Tapi al-imam Haramain, al-imam-imam yang lain itu mengatakan nggak apa-apa dah, yang penting apa, awalnya kamu ini benar-benar jaga itu niatmu, kosong itu semuanya, nampakkan maksud dan tujuan. Walaupun nanti dalam perjalanan kamu baca Fatihah mungkin cuma separuh doang yang konsentrasi, yang mantep bagus kayak gini, ntar lupa lagi, inget lagi, lupa lagi, umpamanya kayak gitu. Itu karena apa? Ya manusiawi, Bukan takdir. Manusiawi, kan? Takdirnya lupa. Masya Allah. Nanti baju manusiawi. Jadi itu solusi maksudnya, solusi. Jadi kan baik dan buruk yang nampak kepada kita semuanya, apakah itu termasuk takdir jawabannya nih? Udah ternyata takdir, iya, udah takdir, kenyataannya begitu. Iya kan? Emang dasarnya wabalau nabil hasanati wasai'ah. Allah itu uji diri kita ini, ada yang baik, ada yang buruk. Kadang-kadang nampak baiknya, kadang nampak buruk. Takdir tidak? Iya takdir. Cuman yang jadi pertanyaannya, nih saudaraku, la'alakum turja'un, supaya orang yang udah deg-degan nampak jelek, bagus, ini hak, ini batin, kira-kira mau nggak dikembalikan ke Allah? Nah itu niat. Udah tahu salah pun ini takdir kayak begini. Apa aja kayak begini. Pokoknya udah tahu ini salah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah kayak begini, ampunilah Allah segala dosaku. Nah ini cara nyikapinya, sambung kita kepada Allah. Jangan, wah ini tuh udah takdir, saya mau bener gitu. Nah itu nanti kagak bener itu. Walaupun kullu min indillah, segala sesuatunya datangnya dari Allah, tapi kalau giliran untuk kebaikan arahkan ke Allah. Ma'asabaka min hasanatin faminal minallah. Tapi kalau yang jelek famin nafsik, itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Jangan, wah ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala, saya baik, saya buruk, takdir Allah. Kagak punya etika itu sama Allah. Ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang jelek-jelek adalah famin nafsik, kekurangan daripada dirimu sendiri. Jaga nganterin ke Allah. Salah nih, astagfirullahaladzim, khilaf ya Allah, khilaf Allah, ampunilah segala kesalahan. Nampak yang baik, alhamdulillah ya Allah, semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kalau dibawa kayak begitu, jadi kesimpulannya apa? Senantiasa jaga itu niatnya. Insya Allah kalau kita jaga niatnya, itu insya Allah adalah solusi yang terbaik. Untuk apa? Untuk mengurangi daripada kefasikan itu sendiri. Begini,
Iya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Padahal kemarin saya itu udah pengen bener, tapi ya bagaimana ya kenyataannya? Kadang-kadang itu susah diamalin kayak begini. Tapi dalam hatinya itu udah satu poin sendiri. Insya Allah nanti akan kesananya akan lebih baik. Innamal a'malu bin. Terus saja bimbing diri kita itu dengan niat. Nah, kalau orang-orang ahli thariqah, guru-guru kita ini bimbingan itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu bimbingan supaya diarahkan lagi. Ngeceng kayak begini, belok kayak begini, ilahi anta maksudi. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhomu yang aku cari ya Allah. Walaupun ini udah nampak kebaikan ya Allah, ridhomu yang aku cari ya Allah. Dilempangin ya. Ini manusia kagak ada yang sempurna, ya kan? Manusia yang kagak ada sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mau nanya lagi, santai. Ustaz, kalau saya pahami qada dan qadar atau takdir, itu berdasarkan Allah yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, tidak mungkin bisa diulang ataupun memulai. Kalau memulai mungkin bisa ya. Qadar. Terus kaitannya dengan iman. Iman itu kan yang terakhir itu kan pilihan. Ada kubur, ada iman. Saya sependapat dengan Mas Masis bahwa banyak di masyarakat itu mungkin kadang saya sendiri punya pemikiran seperti itu. Karena setiap manusia mungkin dia diciptakan ya mungkin jadi penjahat, takdir dia penjahat. Kalau begitu karena manusia pun sama, binatang pun sama itu, ada harimau, ada kambing. Kambing ya takdirnya dimakan oleh harimau seperti itu Pak Ustaz. Jadi kita kan bukan binatang, seperti itu, bukan harimau atau kambing. Terus yang ditanyakan namanya itu? Yang saya tanyakan Pak Ustaz, di saat misalnya sesuatu yang terjadi, kita salah nih, intinya. Itu atas kehendak Allah mungkin ya. Ya sudah pasti itu atas kehendak Allah kita berbuat salah. Intinya kita yang penting diniatkan, diluruskan lagi niat kita Ustaz. Atau kalau misalnya kita menolak sesuatu yang buruk, terus bisa sesuatu yang sudah terjadi juga, itu kehendak Allah juga Ustaz. Iya, terus jadi kalau yang saya pahami, ya intinya manusia itu pilihan tadi Ustaz ya. Jadi begini, kalau dirinci, ditafsir memang dirinci. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu itu yang menciptakan sesuatu yang dikehendaki dan pilihan Allah. Emang itu semuanya udah sama. Tapi sejauh mana sih? Nah ini sejauh mana ini yang paling penting. Sejauh mana? Sejauh daripada kita ini diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ini ciptaan Allah. Setelah itu kemudian nih ciptaan Allah, gerakan ini loh ciptaan Allah. Tapi yang jadi pertanyaannya, ini kamu gunakan untuk baik dan buruk. Nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Betul orang ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kan udah tahu bahwa ini adalah baik dan buruk.